Hai, selamat datang di Filmovi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Chris Hemsworth perkuat Transformers anyar, tapi, siapa yang tidak hafal Chris Hemsworth, aktor Australia yang juga pemeran superhero Marvel, Thor. Pasca terlibat di dunia MCU, Hemsworth masih laris manis dengan main di dunia Mad Max atau film Netflix, Extraction misalnya. Namun adanya nama Hemsworth di franchise Transformers tentunya sempat menjadi berita yang menggembirakan. Franchise yang dulu dibekenkan sutradara Michael Bay dengan berbagai aksi spektakuler robot itu belakangan semakin pudar baik popularitas maupun pendapatannya. Bertajuk Transformers One yang akan dirilis September 2024 ini, film akan diramaikan juga oleh Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Lawrence Fishburne, Jon Hamm dan Scarlett Johansson sang mantan sesama Avengers, Black Widow. Kendati begitu, film ini hanya animasi. Transformasi animasi Spider-Man di franchise Spider-Verse, laris sangat manis. Tampaknya jajaran bos Transformers, termasuk Paramount, Hasbro serta Michael Bay terinspirasi kesuksesan Spider Latin berbentuk animasi tadi. Berharap untung besar lagi nih ya. Russell Crowe cedera patah kaki, tidak banyak yang tahu memang, Russell Crowe mengalami cedera patah kaki lebih dari 10 tahun lalu. Fakta ini baru diungkap pemenang Oscar via Gladiator itu ketika diwawancarai media People. Menurut Crowe, kedua kakinya patah ketika sedang syuting film Robin Hood arahan Ridley Scott. Dalam sebuah adegan stunt, Crowe loncat dari set kastil dan ternyata jatuh menimpa bebatuan. Rasa sakit yang diderita Crowe ditahan karena sang aktor tidak ingin mengacaukan syuting dan menghambatnya. Namun belakangan ini, rasa sakit kaki yang aneh itu tidak bisa ditutupi lagi. Hasil X-ray menyatakan tulang kaki Crowe ternyata patah. Tidak ada yang patut disalahkan, begitu kata Crowe. Mungkin yang lebih mengecewakan adalah hasil filmnya itu sendiri yang ternyata kurang mendapat sambutan. Robin Hood versi Crowe dianggap kalah jauh dari versi Kevin Costner yang unggul dari segala segi. Padahal Robin Hood bukan hanya jualan nama besar tim ses gladiator semacam Crowe dan Scott saja. Cate Blanchett, William Hurt, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow hanya mampu meraup $321 juta saja, yang dianggap rugi karena modalnya $237 juta. Dasar Hollywood serakah. Jim Carrey tunda pensiun demi Sonic, aktor sekaligus salah satu komedian terbaik saat ini, Jim Carrey, tampaknya menunda rencana pensiunnya demi film ketiga Sonic and Hedgehog. April 2022, pemeran Dr. Robotnik yang jadi villain utama film itu, mempertimbangkan akan pensiun dari dunia akting. Carrey merasa sudah cukup dengan pencapaian karirnya dan aktor berumur 62 tahun itu merasa lelah dan tidak pede bisa melawak seperti zaman dulu lagi. Pertama mengesankan di serial In Living Color, karir Carrey melejit via Ace Ventura, Dumb and Dumber, The Mask, Batman Forever, Liar Liar, Bruce Almighty hingga duologi Sonic and Hedgehog. Carrey menambahkan bahwa jika ada undangan emas dari malaikat dan orang-orang masih membutuhkannya, maka ia bersedia main film lagi. Produser Fast Furious, Neal Moritz tadinya pesimis karena jika Carrey absen maka Sonic pun sulit dibuat tanpa karakter Robotniknya Carrey. Apapun yang terjadi, mantan suami Lauren Holly tersebut akhirnya taken kontrak untuk Sonic and Hedgehog 3 yang akan rilis akhir tahun 2024 nanti. Film Sonic masih diperkuat cast inti termasuk Ben Schwartz, James Marsden dan Idris Elba. Ballerina de Armas ditunda setahun, baru juga digadang-gadangkan akan segera menggebrak, spin-off John Wick, Ballerina, diumumkan pengunduran rilis ke tahun depan. Tadinya dislot untuk edar 7 Juni 2024, Ballerina dipindahkan jadwal edarnya ke 6 Juni 2025, lagi-lagi karena alasan produksi yang terganggu akibat mogok SAG-AFTRA selama kurang lebih 5 bulan di tahun 2023. Empunya franchise John Wick, Chad Stahelski, juga merasa kurang puas dengan sajian action yang diarahkan Len Wiseman. Stahelski, sutradara John Wick 1-4, akan menambah beberapa adegan laga selain akan memoles adegan action yang sudah ada.
Balerina yang diperan utamai Ana de Armas itu, akan mengisahkan penari balet yang membalas dendam di kejadian John Wick Chapter 3 Parabellum. Tim sukses John Wick tentunya bakal hadir. Keanu Reeves, Ian McShane, bahkan Len Reddick yang telah menyelesaikan syuting sebelum beliau wafat tahun lalu. Selain mereka, Balerina diramaikan Anjelica Huston, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus serta Gabriel Byrne sebagai penjahat utamanya. Bill Skarsgård gantikan peran Brandon Lee, tidak banyak gembar-gembor. Remake film yang menjadi film terakhir Brandon Lee, The Crow, akan segera dirilis. Putra maestro martial arts, Bruce Lee itu, wafat di tengah-tengah syuting film adaptasi komik yang diarahkan Alex Proyas dulu. Film The Crow yang sekarang, mengalami banyak rencana dan perubahan sutradara, aktor dan lain-lain. Hingga akhirnya, di 2020, produser orisinil Edward R. Pressman, resmi menunjuk sineas Rupert Sanders dan penulis naskah Zach Bailin. Di tahun 2022, Bill Skarsgård sang pemeran badut di film It, didapuk melakoni arwah gentayangan Eric Draven yang dulu dimainkan Brandon Lee. Terinspirasi tren masa kini, terpilihlah aktris FK Twigg sebagai Shelley. Tunangan Draven yang dibunuh brutal oleh para begundal film ini. The Crow sudah mengalami masa pemolesan pasca produksi dan rencananya film akan dirilis Lionsgate di 7 Juni 2024, sekaligus menggantikan posisi Balerina yang mundur tahun depan. Ternyata ini toh penyebab utamanya. Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.